Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Jemaah kampung takwa astan rahimahullah. Agak berbeda dikit tadi, tidak sempat ya. Karena tidak sempat karena ada masalah teknis. Alat komunikasi kami tidak berfungsi dengan baik ya. Bunglon. Kita lanjutkan lagi, masih di surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara yang menceritakan mengenai salah satu penggalannya adalah mengenai kisah Nabi Ibrahim. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan bagaimana orang-orang akan bukan ada bajing di sana. Menceritakan orang-orang akan bertengkar, akan berantem, akan melakukan debat di neraka. Di neraka itu bakal ada debat. Jadi bukan cuma di dunia saja, itu di neraka juga ada debat. Nah, debatnya mengenai penyesalan mereka ketika mereka masuk ke dalam neraka. Salah satunya sampai disebut-sebut nih, gara-gara kamu nih orang-orang zalim, orang-orang yang menyesatkan kami, orang-orang yang menyesatkan kami, yang memasukkan kami ke sini. Sampai disebutkan kata-katanya fakubukibu, seolah-olah kita mendengar ya, mendengar siapa? Mendengar dari atas menuju neraka. Dan mereka merasa menyesal karena nggak ada syafaat, nggak ada orang yang mau menolong mereka gitu. Termasuk tidak ada teman dekat. Pada saat itu sudah nggak ada lagi. Nabi Ibrahim menggambarkan suasana neraka seperti seolah-olah mereka melihat siapa? Melihat Nabi Ibrahim. Melihat neraka. Ya, maka kamu takwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi ya. Dan siapapun teman-teman lah yang mendengar siaran ini, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-104 ya, ayat yang ke-104 surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya dari yang demikian itu ada tanda-tanda bahwa Allah itu esa atau Allah itu berkuasa, Rabbul Alamin. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi kebanyakan dari mereka tidak beriman. Coba kita flashback balik ke arah bagaimana Nabi Ibrahim menggambarkan tentang Allah. Sesuatu yang disembah itu ada ciri-ciri. Sementara yang berbeda yang disembah oleh kaumnya, termasuk bapaknya ya, itulah adalah
sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bermanfaat, nggak mendengar, nggak melihat, nggak manfaat buat dirinya, bahkan tidak bermanfaat buat orang lain. Dan dia juga nggak bisa memberi mudarat, mukul dirinya aja nggak bisa. Nah itu sebenarnya penjelasan yang Nabi Ibrahim katakan sampai. Apalagi selanjutnya Nabi Ibrahim sampaikan, mestinya kalau yang disebut sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang disembah, pertama apa? Dia bisa menghidupkan dan mematikan. Bisa ngidupin, bisa matikan. Memberi makan, makanan termasuk yang haus, minuman. Itu ciri-ciri Tuhan. Ciri-ciri Allah Subhanahu. Sangat berbeda dengan yang mereka sembah. Walaupun yang disembah ini masih berbentuk ya, model kayak patung ya. Tapi ada sembahan-sembahan lain yang dilakukan oleh manusia. Ada kekuasaan, ya. Ada kendaraan, ya. Tanaman, kebun, ya. Mereka tidak menyebutkan bahwa dia menyembah kebun, tapi dengan adanya kebun itu mereka lupa dengan menyembah Allah Subhanahu. Itu juga bagian dari sembahan, ilahu hawahu. Ada juga yang menyembah nafsu memiliki harta, ya. Nafsu menguasai orang, menjadi penguasa gitu. Itu kan nafsu tuh. Ya. Makanya Abu Dzar itu pernah meminta kepada Nabi kekuasaan. Kata Nabi, Abu Dzar, kamu tidak bisa. Ketahuilah bahwa kekuasaan itu akan membuat kesedihan nanti di hari kiamat kalau dia tidak benar. Nah ini Nabi mengobati hati, karena banyak juga orang yang terpesona dengan kekuasaan dari level yang paling dekat lah, misalnya kelompok kerja ya, misalnya saya pengen jadi leader, saya pengen jadi manajer, saya pengen jadi foreman di pabrik misalnya, supervisor. Jangan lupa kekuasaan itu akan diminta pertanggungan. Kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyya. Kamu semua nih, ya, semua termasuk kita, termasuk saya, pemimpin. Ya. Wa kulukum mas'ulun, ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Ar-ra'iyatihi, terhadap apa yang di-ra'iyatihi, yang dia beri tanggung jawab. Jadi nafsu menjadi pemimpin itu dihubungkan dengan menuju Allah, dengan harapan kepemimpinan yang dia dapat adalah kepemimpinan yang bisa menggerakkan orang menuju Allah Subhanahu. Contoh kepemimpinan yang diminta yaitu contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meminta kepada Al-Aziz waktu itu supaya apa? Diberikan jabatan sebagai bendahara negara atau menteri pertanian. Ya, karena dia melihat dengan izin Allah, dengan kekuasaan dari Allah, mimpi sang Al-Aziz ini, dia tahu bahwa akan ada 7 tahun masa paceklik. Yang harus dilakukan di Mesir pada saat itu adalah membuat lumbung-lumbung. Yusuf bukannya santai dan tidak ada risiko, bahwa menghadapi sekian tahun ke depan, ya, panjang berarti itu. Berarti kalau dipikir 7 tahun pertama adalah 7 tahun penuh dengan keberkahan, banyak makanan lah ya, gandum dan sebagainya. 7 tahun selanjutnya adalah 7 tahun paceklik. Berarti dia punya kekuasaan sampai 14 tahun. Dan tidak banyak orang yang mengorbankan dirinya selama 14 tahun. Untuk apa? Untuk negara pada saat itu. Ini berarti untuk manfaat bagi umat juga ya. Dan itu sebenarnya resiko bunuh diri. Apalagi suasananya bakal paceklik 7 tahun. Ya.
berarti air juga susah dan sebagainya. Nah itu kekuasaan yang boleh diminta ketika dia tahu dia mampu, ya, dan menggunakan itu untuk kebaikan umum. Jangan lupa nafsu kekuasaan bisa menjadi sembahan ilahahu hawa. Inna nafsa amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan, kecuali yang Allah lindungi. Makanya disebutkan sebelumnya qalbin salim, ya, datang dengan kolbu yang selamat. Itu ciri-ciri dan syarat-syarat ketika kita aman di akhirat nanti. Tadi kisah Abu Dzar yang meminta apa? Meminta kekuasaan. Kita bisa bayangkan kalau Nabi pada saat itu izin kepada Abu Dzar, dia jadi sunnah kan? Bahwa meminta kekuasaan dan dikasih gitu. Meminta kekuasaan itu dikasih. Padahal betapa beratnya kekuasaan itu. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Kembali lagi ke ayat. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ya, sedikit bagi mereka yang beriman. Sudah dikasih cerita-cerita itu, sudah disampaikan dialog itu. Bahkan dialog itu dikuatkan ketika digambarkan suasana neraka. Mana sembahan-sembahan kamu, mana? Mana sembahan-sembahan kamu yang kamu puja-puja, kalau perlu kamu kasih minyak wangi itu. Disemprot pakai yang mahal gitu. Pakaian baju, pakaian banyak. Mana? Bahkan bersama mereka dimasukkan dalam neraka. Berantem dari situ. Nah, itu sudah disampaikan sama Nabi Ibrahim. Tapi yang terjadi adalah sedikit yang beriman. Nah, kadang-kadang kan kita begitu ya. Kaum mukminin ini, sebagian kaum mukminin itu juga ada yang berprinsip apa? Berprinsip sudahlah Ibrahim, gak ada urusan. Saya ini kan kenapa begini? Kenapa melakukan ritual ini? Kenapa saya harus melakukan ini? Karena bapak-bapak saya dulu gitu. Ini taklid buta. Kenapa saya melakukan ini, ritual ini, ibadah ini? Bapak-bapak saya dulu begitu. Aman-aman aja tuh. Termasuk kenapa kita melakukan misalnya satu acara, kegiatan. Kok begitu caranya? Ya, bapak-bapak saya kita. Mestinya kita cek apa yang dilakukan oleh bapak kita. Kadang-kadang kan karena zon saja, zon itu persangka-sangka aja. Bisa saja persangkaan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kembali lagi ke ayat. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu, ya, wahai Ibrahim, ya, lahuwal azizur rahim, maha perkasa dan maha menyayang. Ya. Dia perkasa untuk menghancurkan orang-orang yang tidak mau apa? Tidak mau tunduk pada Allah. Perkasa betul. Ya. Kan di neraka itu disebutkan ya. Kemarin kita sampaikan hujibatul nar bisyahawat wa hujibatul jannah bil makarihi. Apa ditutup neraka itu dengan syahwat, dengan kesenangan, ya, dengan hubub dunia, dengan cinta kepada dunia, ditutup, ya, dikemas dengan rapi. Makanya banyak orang yang masuk ke situ, dikemas dengan rapi, ya, dipoles lagi. Jadi Allah itu sama seperti cerita Nabi Musa ya. Waktu itu kita coba lihat nih. Di ayat yang ke 68, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ketika itu Musa diselamatkan, ya, diselamatkan dari Firaun dengan terbelahnya lautan. Kemudian
Allah menyampaikan Allah itu aziz, perkasa, tegak, tapi ar-rahim, dia juga punya sifat rahim. Ya. Ini diingatkan ini kan kisah-kisah ini mengingatkan Quraisy pada saat itu. Kaum Quraisy pada saat itu yang berhadapan dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya, merasakan sama statusnya kayak gini, persis sama. Menuhankan siapa? Menuhankan patung-patung. Bahkan disebutkan anak-anak malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Sama seperti dua ahli kitab yang lain yang menuhankan manusia, makhluk. Siapa? Uzair dituhankan oleh Yahudi dan Isa dituhankan oleh Nasrani. Sama dengan siapa? Quraisy ini yang menuhankan salah satunya adalah anak-anak Allah, yaitu malaikat, disebut anak-anak. Nah, kalau makhluk sudah dituhankan lewat tauhid dia, selesai. Makanya Nabi datang mengarahkan bahwa kita beriman kepada Rabbul Alam, Rabb semesta alam, semuanya makhluk kecuali kullu man 'alaiha fan. Bukan kullu man 'alaiha arfan, ya, bukan. Fan itu artinya apa? Fana. Kecuali Rabb kita. Jadi kembali lagi ke ayat. Ini sebenarnya penggalan akhir dari surat penggalan akhir dari kisah Ibrahim di surat Asy-Syu'ara. Ditutup oleh apa? Bahwa Allah Aziz dan Ar-Rahman, Maha Perkasa. Ya. Gampang aja. Kalau Allah punya kesempatan, kalau Allah punya keinginan, kun fayakun. Habis. Sekarang di Indonesia ini, ya. Indonesia adalah apa? Disebut sebagai negeri bencana, ya. Artinya negeri bencana itu banyak bencana di Indonesia. Ya. Betapa rapuhnya negeri yang namanya Indonesia. Membentang dari ujung barat Sumatera, ya, sampai ke arah Papua itu apa namanya? Jejeran gunung api. Adakah ada Sukma ya sekali-kali sore. Tadi masalah teknis aja Suk, jadi kebetulan handphone saya nggak bisa kameranya. Ini juga minjem dari Kang Fauzan, ya. Ditanya soalnya tuh ben sore kan, terus semangat lah, insya Allah mudah-mudahan besok ya kita bisa di pagi hari, ya. Sekali-kali sore nyorein ngabuburit kalau bahasa Sunda. Fokus ke lemarinya khas banget ya. Iya benar sih, lagi kebetulan lagi di rumah mertua, ya. Listrikan. Jadi kembali lagi bahwa Allah itu Al-Aziz dan Ar-Rahman. Dia berkuasa menghancurkan kita. Indonesia itu negeri yang berat apa, yang banyak bencana, topan puting beliung lah, tsunami, ya, likuifaksi, longsor, banyak benar, ya. Banyak sekali. Jadi mudah memahami bagaimana Allah mengadab siapa? Mengadab orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita jadi tahu tuh gimana caranya bumi menelan korun. Sekarang gampang disampaikan oleh Allah. Ya. Saya pernah waktu itu sempat di Jakarta ada satu pertemuan, dan orang tuh banyak orang Sulawesi situ. Diceritain gimana likuifaksi itu, dan dia bersama kawannya, ya. Kawannya itu dikejar oleh ini dengan lumpur itu, dikejar. Dia sempat jatuh, dia ini lagi lari lagi sampai dia injek beberapa kayu-kayu itu, sampai ujungnya selesai itu, di ujungnya itu belakang itu bentuknya lumpur. Gak kebayang oleh kita kalau saat itu ada di sisi itu, kita terancam ditenggelamkan oleh yang namanya tanah, yang tadinya kita anggap ajek, kita anggap tanah ini kuat, tapi dengan gampang Allah buat dia menjadi lumpur hisab, lumpur hidup. Itu Al-Aziz. Betapa berat
kehidupan kita kalau tidak ada yang mengingati ini. Selain Al-Aziz, Allah juga menyebutkan kata-kata Ar-Rahim, Maha Sayang. Kepada siapa ini ceritanya? Ya kepada orang-orang yang disampaikan Al-Quran ini. Kepada Abu Lahab pada saat itu, ya. Abu Jahal pada saat itu. Sebelumnya ada Abu Sofyan, belum masuk Islam waktu Abu Sofyan. Abu Bakar belum masuk Islam. Enggak semua Abu. Jangan Abu Sofyan. Abu Sofyan mah buat cuci piring, ya. Abu ini belum masuk Islam. Ya. Abu Bakar sudah masuk Islam. Bahwa ada Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Yang lalu-lalu sudahlah berlalu. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang lalu dosa kita diampuni Allah ketika kita masuk Islam? Ya. Ada hadisnya begitu. Mengampunkan, sampai diminta oleh salah satu sahabat Nabi, ya. Diminta, wahai Nabi, ampunkanlah dosa ibuku sebelumnya. Islam menghapuskan dosa. Cuma jangan sampai salah menghapuskan dosa terus kita buat lagi gitu. Nggak juga gitu. Ya. Kita tetap saja berusaha lah untuk menghilangkan, untuk meminimalisasi, susah banget tuh. Meminimalisir perbuatan, karena memang hujibatun nar bisyahawat, penuh dengan apa? Penuh dengan kesenangan. Coba ya, sampai di satu kisah disebutkan, bagaimana kamu melihat Qarun? Qarun itu orang yang saya pengen dengan dia, mau seperti mereka. Sampai ada orang yang mengenal ilmu dan sebagainya menyatakan, itu ujian. Fulus banyak tuh ujian, fulus sedikit ujian, fulus sedang-sedang juga ujian. Kita mau masuk yang mana? Masuk yang banyak, yang sedang, atau yang nggak ada uangnya? Semuanya ujian. Emang dikira gampang ngelola uang? Karena akuntansi Allah itu, ini bahasa saya aja ya, akuntansi Allah itu detail. Ini duit dari mana? Ini buat apa? Ini uang dan harta dari mana? Ini buat apa? Ini mobil dari mana? Ini buat apa? Ini rumah dari mana datangnya? Ini buat apa rumahnya? Ini investasi saham, ya, atau misalnya deposito, tabungan lah, macam-macam itu. Ini dari mana? Buat apa? Betapa detail. Ya. Nah, ini ada satu kisah. Ya. Di salah satu ada perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelum. Ya. Pertama mengenai masalah ghanimah. Bahwa Nabi sebelumnya pernah ada mungkin di zaman Bani Israel. Pernah berperang waktu itu dengan orang musyrik, orang kafir. Kemudian Nabi menanyakan, ya, salah satu Nabi itu menanyakan, ini ada orang yang menyembunyikan ghanimah. Ghanimah itu pampasan perang, ya. Ada ghanimah, ada fai, ya. Ada ghanimah. Nah kemudian ternyata diketahui, ya, ada orangnya itu diketahui, ya, disembunyikan di satu tempat lagi. Ternyata dia menyembunyikan emas sebesar kepala sapi, banyak, ya. Emas sebesar kepala sapi nggak kebayang oleh kita. Berapa kilo itu? 5-6 kilo, ya. 10 kilo ada gak? Ada mungkin kepala sapi itu. Nah kemudian datanglah kilat menyambar itu sampai hangus kebakar. Zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu ghanimah diharamkan. Ketika Nabi dihalalkan, ada seperlima buat Nabi dan keluarga dan orang miskin. Ya, sisanya sebagian dibagikan. Untuk yang berkuda dapat jatah 2 bagian. Untuk yang jalan kaki dapat jatah 1 bagian. Sesuai dengan kadar kondisi pengorbanan dia.
Dan yang namanya gonima itu kan menarik, ya. Sangat menarik, ya. Harta yang dia nikmati pengen dinikmati lebih dulu. Dan banyak kejadian orang-orang mencari-cari, kalau kita sebutnya ya, harta yang nggak halal, ya. Harta yang tidak. Mudah-mudahan kita nggak masuk kayak gitu, ya. Nggak usah takut, ini namanya rezeki. Yarzuqu may yasha, Allah memberi rizki pada orang yang dia kehendaki. Dan sudah ada tulisannya, nggak usah takut. Sudah ada hitung-hitungannya bagaimana Allah memberikan rizki. Kalau kita yakin bahwa Allah sudah memberikan rizki dan nggak kemana-mana rizkinya itu, kita nggak pusing, ya. Mau korupsi ngapain korupsi deh? Udah Allah takar, kita mau usaha weh, ya. Kita usaha aja jalan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupi? Jadi kembali lagi kepada ayat, ini cukup 2 ayat ya. Bahwa ayat ini mengingatkan kita lagi bahwa Allah Aziz Ar-Rahim. Aziz juga dan Ar-Rahim. Dia gampang aja menghancurkan kita. Kadang-kadang di dunia udah disegerakan, ya. Di dunia saja itu sudah disegerakan. Ini belum sempat saya sampaikan, tapi mudah-mudahan lah ini adalah satu. Ada kisah gitu. Maju ini gitu. Saya pernah mendapatkan kabar dari salah satu ulama lah ya. Ulama ini ustadz lah kita sebutnya. Sholat Jumat. Kemudian dia menyampaikan salah satu keterangan Islam bahwa dosa itu, ya, bisa saja disegerakan dibalasnya di dunia selain di akhirat. Kesalahan, kemaksiatan bisa saja disegerakan balasannya di dunia, termasuk di akhirat. Nah, teman-teman sekalian, ada seseorang yang memandang dia saja terus, ya. Memandang dia, memperhatikan dia, sembari mukanya muka rasa-rasa nggak percaya, ya. Kemudian selesai sholat Jumat, Ustadz ini yang sempat berbicara dengan kita, didatangi sama dia, Pak Ustadz, saya kurang setuju dengan khutbah Ustadz. Mohon maaf Pak, yang mana nih? Ya, gitu. Itu mengenai bahwa dosa itu dibalas di dunia, ya. Bahwa dosa dibalas di dunia, tidak cuma di akhirat, ya. Saya nggak setuju. Kalau dosanya dibalas ya di akhirat lah, nggak usah ditaruh di dunia. Ada yang komen ini Mbak, apa namanya? Ada yang komen lemari khas Jawa. Lemari. Lah ya kan kelihatan di belakang. Komen gimana? Di Facebook. Gimana bilangnya? Iya. Wah tuh kan. Mantap, fokus ke lemari tua banget khas Jawa. Kang Wahyu, selamat datang. Mudah-mudahan kita kuno ini. Ini kuno ini. Tahun berapa tuh Mbak beli Mbak? Mbak, tinggalannya ke apa? Bapak Karaan. Oh, berarti udah tahun 70-60 jangan-jangan ya? Mungkin udah buatnya ya sebelum itu. Mungkin sebelum Bawa tahun 60. Sebelum merdeka jangan-jangan itu. Itu Jati Jawa sih Mbak ya? Jati Jawa. Jati Jawa itu ada bedanya sedikit dengan Jati Jawa Barat Sunda. Kalau Jati Jawa itu cenderung lebih keras, lebih gini ya Mbak. Keras di kos itu ya tergantung. Ini kok jalur halus ini. Ya gitu, lanjut lagi. Cerita tentang lemari. Ya ada kawan di Mang Wahyudi, Mang Iswahyudi, salah satu tokoh pendidikan di Ciampea. Insyaallah. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Makasih ya Mbak. Mbak. Jadi ceritanya
ketika dia dialog nih, siapa si Ustadz itu dengan, pokoknya saya nggak percaya dosa itu dibalasnya di akhirat, bukan di sini. Ustadz ini, wah kira-kira begitu. Ya Ustadz itu menjelaskan bahwa dosa, maksiat dan sebagainya di dunia saja sudah diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menjalani dengan baik kehidupan yang bertakwa pada Allah itu kan nyaman dunia. Ya. Nah, setelah itu dia bilang apa? Sekitar beberapa bulan setelah itu ada dia telepon, wah Pak Ustadz, tolong datang dong. Nah, dia ngobrol di restoran atau di mana? Ya. Ketika datang dia duduk duluan Ustadz itu. Ada orang datang langsung menangis memeluk Ustadz itu. Dia peluk erat-erat, Ustadz benar. Kenapa Pak? Saya yang jamaah waktu itu bilang bahwa Ustadz itu nggak salah gitu, bahwa dosa itu cuma ada di akhirat. Loh kenapa ceritanya Pak? Begini, saya punya anak sekolah di Australia. Singkat cerita ya, sekolah di Australia. Di Australia kena narkoba, pulang dia. Di rehabilitasi di sini. Kemudian karena direhabilitasi udah ada narkoba di sana, akhirnya saya pindahkan ke Amerika orang ini. Apa sih anak saya ini. Di Amerika orang yang Australia jalan juga ke Amerika, ternyata dia ada urusan entah kerja juga atau mungkin sekolah ataupun apapun juga. Kena lagi narkoba di sana. Balik lagi ke kita, kemana, ke Indonesia. Dan dia direhab lagi, direhabilitasi. Dan uang untuk merehab itu Pak Ustadz dia bilang, sebanyak 570 juta. Saya masih ingat sampai sekarang tuh cerita Ustadz itu. 570 juta untuk merehab orang yang rehabilitasi narkoba. Dan Pak Ustadz, itulah uang yang saya korupsi dari bank saya. Karena dia kerja di bank milik pemerintah. Nggak disebut ya. Jadi persis sama apa yang dikorupsi dengan yang dibeban. Mudah-mudahan lah. Sudah azan, kalau di sini sudah azan ya. Di sini sudah azan, mudah-mudahan kita semakin semangat lagi, tetap terus-menerus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.